Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah pada sore hari ini 24 November 2020 kita bertemu kembali membahas tentang permasalahan yang ada ketika hostingnya tidak aktif kembali, ya. Baik, izin saya share dulu. Oke, yang terjadi adalah seperti ini ya, yang terjadi bahwa alamat IP server SMP ini tidak terjangkau ya. Dan sudah dipastikan kemarin ketika kita ganti name server dan hosting belum ada, tetap dia tidak bisa jalan. Nah, tetapi setelah, jadi biar kita ini ya, biar kita sama persepsi, biar saya copy dulu yang di sini. Ya, ini langkah-langkahnya biar sama ya persepsi kita. Oke. Biar yang belum bisa ikut nanti bisa ikut ini apa namanya rekaman ini. Oke, langkahnya baik. Ini jadi semuanya dipastikan semuanya sudah tidak aktif lagi ya, sudah tidak bisa websitenya bisa tidak terbuka lagi. Jadi langkah pertama adalah, jadi Bapak Ibu semua, mungkin bagi yang belum japri ke Telegram kami, nama domain utamanya beserta email kami akan buatkan kembali cPanel barunya. Jadi ini yang harus ditekankan, jadi pembuatan cPanel baru ya. Setelah pembuatan cPanel baru, jadi dipastikan semuanya ada di, saya sudah chat semua ya, di chat pribadi, di Telegram ini semua. Nanti ya boleh terbuka ini ya. Ini contohnya cPanel yang sudah diberikan. Jadi silakan dimanfaatkan. Nah, setelah itu, setelah cPanel terbuat ya, ingat sekali lagi saya ulangi, silakan japri ke Telegram dan kirimkan domain beserta email biasa, email pribadi ya, bukan emailnya Juru Inovatif, tapi email biasa. Kemudian kami buatkan cPanel baru dengan kami membalas ke Telegram. Kemudian ini langkah berikutnya adalah sama seperti langkah kita di awal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya karena keteledoran kami dalam menjaga hosting yang sudah diberikan ternyata ada perubahan, maka harus dilakukan perubahan name servernya. Baik, di sini saya contohkan kebetulan ada ini salah satu SMP 1 Ratahan yang hostingnya terkena juga. Jadi lakukan di mana Bapak Ibu membeli domain. Ini di Niaga Hoster yang kita beli. Kemudian pilih domain ya, pilih domain di sini. Kemudian berikutnya adalah kelola domain. Oke, ketika sudah keluar domain, tunggu sebentar sampai keluar. Nanti ada bacaan, ini detail, proteksi. Mungkin tadi sudah ada Pak Roni, ada Pak Alex sudah bisa mengubah. Kemudian pilih ini name server. Name server ini masih menggunakan yang lama, simple hoster. Sekarang kita ganti menjadi
yang baru, yaitu kita gunakan yang ada di NS Upnet ini ya. Copy saja, kemudian ini dipaste, kemudian ini paste, kita ganti dengan NS2. Oke. Kemudian update. Nah, butuh 1x24 jam untuk propagasi. Ya. Ini masih salah juga ya. Karena server ini, domain ini belum saya buatkan hostingnya. Oke. Ya, apa-apa, ini saya buatkan hostingnya. Ya. Jadi itu langkah yang ketika bermasalah dengan hosting. Jadi dipastikan Bapak Ibu semua kita dari awal lagi ya, mengerjakan hostingnya dari awal lagi. Berkali-kali saya sampaikan di grup Telegram permohonan maaf ini karena kelalaian kami dalam menjaga hosting. Jadi Bapak Ibu semua memulai dengan mulai yang baru lagi. Saya contohkan ya. Saya contohkan kalau ini bisa saya buka ya. Mudah-mudahan saya bisa buka. SMPN 1 ratahannya. Ini saya mau buat create account. SMPN 1 ratahan. sca.id. Oke, ini. Kemudian passwordnya saya generate saja. Oke, kemudian saya gunakan. Ini saya gunakan email saya saja. Kemudian pakai master. Oke, ini cara saya mencet hosting. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi ketika hosting sudah ada, kemudian NS-nya sudah ada, ini sudah ada. Tinggal saya simpan supaya jangan lupa. Kemudian silakan nanti masuk ke login cPanel-nya ya. Login cPanel dengan SGX ini ya. Nah, jadi batas ini mungkin Bapak Ibu sudah paham ya dari awal. Dilihat di contoh yang ada di rekaman sebelumnya ya, rekaman sebelumnya. Oke, ini kemudian ini passwordnya kita masukkan, masuk seperti biasa. Ini sudah masuk ke hosting kita. Oke. Nah, ini semua Bapak Ibu ikuti langkah dari awal kita mengerjakan domain. Jadi SSL-nya ini diaktifkan, jadi ada di rekaman, kemudian install WordPress-nya, ini di sini ada install WordPress-nya. Kemudian ketika sudah install WordPress, lakukanlah plugin minimal ada 5 plugin. Ya. Masih ingat 5 plugin minimal ada namanya. Oke, saya masuk ke sini ya biar tidak berteori nanti. Dan saya ingin tunjukkan. Oke, sebelum saya tunjukkan ke bagian ini, ada pertanyaan tentang cPanel yang sudah saya berikan, kemudian ubah NS. Oke, dipersilakan jika ada pertanyaan. Saya stop dulu. Ada pertanyaan tentang ini? Bu Siswati? Udah oke, sampai di sana. Pengen tanya Mister, tapi yang lain. Boleh. Tanya yang mana nih? Kalau yang mulai lagi ini kan kemarin udah ada ininya, udah ada apa namanya videonya, nanti ngikutin. Iya. Ya, kemarin tuh saya tanda tanya waktu buat itu. Kalau misalkan kita mau buatnya nggak pakai template-nya WordPress gimana, Mister? Misalkan mau buatan sendiri gitu loh, Mister. Oh, buatan sendiri yang pakai CMS sendiri ya? Iya kan, itu kan kalau lihat webnya orang tuh kan bagus gitu kan, baik kita sendiri gitu nama. Oh, baik kita sendiri ya. Oke, saya ajarin. Ya. Ini udah mau ke profesional ini. Penasaran.
Oke, kita satu-satu ya bahas ya. Oke, sebelum situ saya share lagi. Oke, cara yang pertama itu Bu Siswati. Ya. Oke, saya ingin perlihatkan dulu. Kontak. Oke, ini website yang di bawahnya sudah kita ubah. Oke, di bawahnya sudah kita ubah. Ini namanya copyright kontak publik. Ini pusaka ini berarti saya yang bikin, pusaka digital ya. Oke, kalau copyright ini gampang kita mengubahnya. Cara ubahnya adalah saya masuk ke sini lagi. Silakan nanti buka yang namanya appearance, kemudian buka customize. Appearance, kemudian buka customize. Oke. Kalau sudah buka customize, berikutnya di bagian ini ada bagian dem option apa font. Saya lihat dulu. Dem option ya. Oh ya, dem option. Ada bagian footer. Ada bagian footer. Kemudian, nah di sini ada nih copyright-nya. Kalau saya ubah misalkan kontak Jarnawi, dia akan berubah ini. Nah, kita publish. Oke, kita publish. Oke, ini akan berubah. Saya refresh. Di bawahnya akan berubah menjadi kontak Jarnawi. Oke, ini sudah berubah kontak Jarnawi. Oke. Masih ingat tadi? Ulang lagi. Saya ulangi. Saya kembali lagi. Buka di Appearance. Kemudian buka di Customize. Kemudian buka di bagian. Tunggu. Customize-nya belum buka. Kemudian buka di bagian namanya dem option. Tapi tergantung pluginnya. Oke, dem option. Kemudian ada bacaan footer. Di footer ini, nah ini diganti lagi. Oke, ini selesai. Oke, sekarang Kalau yang pusaka digitalnya itu? Pusaka digitalnya, oke, lain cara lagi. Ini rahasia perusahaan sebenarnya. Rahasia perusahaan gitu. Mau tahu apa? Mau tahu banget nih. Banget. Jadi sebenarnya nggak ada bikin orang tuh, Bu. Semuanya ngambil punya orang lain, tapi ngubah puter. Oh, iya. Iya ya. Nah, oke, perhatikan berikutnya adalah buka bagian setting. Salah setting ya. Setting. Bukan setting, ntar. Saya lupa jaga setting. Bentar. Apa tool ya? Bentar, setting, kemudian ada bentar. Kok saya lupa ya? Apa appearance term editor. Bentar ya, saya buka-buka dulu biar dapat jalannya. Oh ya, ini ketemu nih. Oke, caranya adalah tetap di appearance. Oke. Kemudian ambil term editor. Ada term editor. Kelihatan ya? Ya, Kelihatan term editor. Sesudah itu term editor, kita kembali ke sebelah kanan. Oke, kita pilih ini namanya select term to edit. Kita pilih namanya. Nggak tahu harganya berapa. Kita cari. Bentar. Kok nggak ketemu? Kita cari pusaka digital. Bentar. Pusaka digital. Iya, nggak apa-apa. Besok lagi nggak apa-apa.
Bentar Bapak Ibu, lagi ada tamu sebentar ya. Bentar. Bro. Mati. Aduh, suara saya dimatiin ya. Aku udah ngomong panjang lebar deh. Sorry. Udah ngomong panjang lebar. Pak Roni. Halo? Ya, Pak. Mau bisa share ini nggak? WP adminmu? Biar Bisa, saya Pak. tunjukin. Ya, biar saya tunjukin. Tapi di bawahnya belum berubah ya? Belum, Pak. Belum, saya- oke ya. Oke. Coba aku tutup share screen saya. Oke, Pak. Ini share screen saya udah tutup kan? Yuk, coba share screenmu. Saya tunjukin dari sini. Ya. WP admin, Pak, ya? Ya, WP admin. Masuk ke WP admin ya. Oke. Selanjutnya saya share screen. Nggak bisa share screen, Pak. Oh iya, belum ini. belum. Saya jadikan co-host ya, jadikan co-host. Bentar. Saya jadikan co-host. Oke, sudah. Itu, Pak, ya? Ada kelihatan? Nampak sana, Pak? Sudah, Pak? Udah ya? Ya. Buka bagian appliance, Oke, Aprian. Kemudian term editor. editor. Nah, ini kan kelihatan nih. Ada bagian sebelah kanan, ada CSS. Buka itu ya, coba dibuka. Ah, nggak apa-apa, jangan diganti. Maksud saya itu di bagian bawah, kan di bagian bawah ini kan
Saya turunkan, Pak. Oke, bentar. Nggak, kan ada ini sebelah kanan kan ada stylus. Ada Ya. stylus. Buka stylusnya apa? Yang ini, Pak. Ya. Stylus. Nah, kemudian buka term function. Dan Kemudian ada lagi di bawahnya, ada nggak? term header, foot. Ada. Saya mau cari footernya sebenarnya. Term header? Bukan. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Back. Habis nih, Pak. Nggak ada footernya. Tidak ada footer. Beda template mungkin, Pak. Bentar. Customize widget menu header newspaper. Install plugin term editor. Kemudian kalau saya bilang newspaper. Ini saya admin aja, Pak, yang gabung, Pak, ya. Ya, admin aja yang bergabung biar bisa bergabung. Mau pakai template apa? Coba lihat di bawahnya pakai apa ininya. Ini apa namanya? Saya ini pakai yang ini, Pak. Oke, coba lihat. Temasar apa? Temasar. Temasar. Coba lihat bawah, coba. Oke, terus. Oh, tem apa? Teme Ansar. Oke, baik lagi ke WP admin. Oke, pilih newsletter-nya ganti. Yang ini ya, newsletter-nya ganti. Jadi tem mana? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Adanya news up ini. Coba news up select. Nggak apa-apa. News up select. Kesini dia, Pak. Salah ini, Pak, ya. Lagi term editor. Ya. Customize, Pak, ya. Jangan customize. Oh, Term editor. Oke. Term editor. Paling bawah. Paling bawah. Oh, ini, Pak, ya. Term editor. Oke. Sudah. Nah, kan ada ini kan? Di bawahnya ada newsletter. News apa yang newsletter, Pak? Coba newsletter select. Coba newsletter select. Ini, Pak. Oh, beda ini ya, beda. Coba yang lain, jangan newsletter. News up ini. News up, coba select. Nah, sini dia, Pak. Baik lagi. Oh, ke situ ya. Oh, di bawah, Pak. Sini, Pak. Di bawah. Nah, di bagian ini ada bacaan tuh term footer. Ini tadi Sebelah kanan ini ada term footer. Ini, Pak, Nah, ya. itu ya, pilih term footer. Oke. Nah, Ya. kemudian ada bacaan. Coba satu-satu dicari footer. Coba ketik footer. Di mana, Pak? Ctrl F aja. Ctrl F. Footer. Ya, Saya enter, Pak. enter. Nah, ini muncul footer area. Ini dia. Rahasia perusahaan. Ini, Jadi bentar. Ini mana bacaan? Ada bacaan ini. Kan ini kan ada bacaan news up nih. News up footer ya. yang mana, Pak? Yang mau diubah. Yang mau diubah tadi yang bawah ini kan, Pak? Prodi Power by ini, Pak, ya. Coba cari itu. Ada nggak bacaan itu? Bacaan itu carikan dulu. Nanti kita ubah. Yuk, mana? Saya Ctrl F, Bapak, Pak. Ya, nggak apa-apa, Ctrl F. Ya. Dapat itu nanti Power by ya. Nggak muncul dia, Pak.
Atau temsar saja, tem ansarnya. Ah ya. Nah, itu muncul tuh, Pak. Nah, ini diubah. Diubah dengan namamu, misalkan. Oke. Saya ubah Cahaya Kepayang, Pak ya. Ya, Cahaya Kepayang. Cahaya Kepayang. Oke. Terus itu news up-nya ganti dengan namamu. Ini, Pak ya. Ya, news up. Ya bukan news up yang ini, bukan itu. Yang di bawah ini. Yang sebelahnya ini, sebelahnya tem ansar. Masih ada ini HTTPS ini ganti dengan cahayakepayang.site. Oh, yang ini, Pak. Ya, betul. Oke, harapnya ini, Pak ya. HTTPS ganti dengan cahaya kepayang.site. Karena ketika orang klik Cahaya Kepayang, dia akan menuju ke websitemu. Cahaya Kepayang. Tuh. Terus news up-nya ini, Pak? News up-nya ganti. Atau bentar dulu. Sudah. Bentar dulu. Ya, coba. Sekarang kita update file dulu. Apa perubahannya? Coba update file dulu. Dah, yuk buka lagi websitemu. Apa berubahnya? Berubah belum? Sudah, Cahaya Kepayangnya berubah, Pak? Ya, Cahaya Kepayangnya berubah by Cahaya Kepayangnya. Kalau mau temnya, news up-nya tadi ganti aja, ganti apa gitu. Oke, Pak. Nanti saya ini kan ya, intinya sudah ini, Pak ya. Di sini dia, Pak ya. Intinya di sana ya. Oke, Pak. Bu Siswati seperti itu ya. Iya, Mister. Makasih. Mudah-mudahan rekaman Di ini sini bisa hujan lebat ini. Sama Bu, Kepayang juga deras banjir ini, Bu. Oke, stop share-nya. Saya stop, Pak ya. Ya. Dah. Ada lagi yang bertanya? Mister, saya Mister. Siapa nih? Assalamualaikum, Eko Budi, Mister, Kota Bengkulu. Oke, Pak Budi, silakan. Saya kemarin kan diajarin install plugin itu, Mister. Saya tuh nggak ngerti ada plugin namanya plugin SEO, itu fungsinya untuk apa itu, Mister? Gitu aja. SEO. Iya, SEO. Iya. SEO itu singkatan dari Search Engineering. SEO ya, singkatan ya? Lupa, aku kok jadi lupa. Iya, SEO gitu. Ya, SEO. Iya. Search engines. Search engine. Ini apa ini? Organization. Pokoknya gunanya untuk apa? Gunanya gitu, ini adalah untuk biar memudahkan, memudahkan dalam pencarian. Itu gunanya SEO. Oh, baik. Oke. Jadi kenapa itu orang berebut mau ada SEO? Karena mereka mau di paling atas. Misalkan kayak Google nih. Saya buka Google nih, Google kemudian saya ketikkan jualan baju misalkan. Nah, jualan baju mana yang paling atas ya, yang keluar itu adalah termasuk ini SEO-nya. Gitu. Jadi ada dua yang wajib itu, SEO sama XML map ya, untuk memudahkan Google dalam hal mencari. Kalau nggak dipasang itu orang kesulitan, harus ketik betul-betul nama. Misalkan Cahaya Kepayang tadi, Cahaya Kepayang ya. Nah, hanya seperti ini. Cahaya Kepayangnya belum ketemu. Apa udah diinstal nih Pak Rani? Sudah, Pak. Cuman kontennya masih sedikit, Pak. Belum. Oh, kontennya masih sedikit. Ini. Oke. Baik. Gitu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi, Mister, boleh nggak? Ya, apa Pak? Bu Siswati apa? Apa namanya? Biar ada data statistiknya gimana, Mister? Data statistik. Ya. Ada perusahaan lagi. Cahaya pula. Bu Cahaya Kepayang tahu saya nih. Itu tambah lagi plugin, Bu. Namanya pluginnya saya tunjukin.
Mana ya? Pluginnya supaya ada statistik. Plugin. Mana plugin saya? Statistik. Plugin. Oh ini namanya WP statistik. WP WordPress statistik. Akan kelihatan berapa banyak orang yang berkunjung dan berapa orang banyak yang melihat status kita. Namanya WP statistik. Catat. Kalau enggak lupa nanti. Tambahin lagi Bapak Ibu, kecuali WP statistik, nanti ada namanya WP post view. WP post view itu saya tunjukkan ya. Apa bedanya WP statistik dengan WP post view? Nih misalkan. Ketika kita baca ini, ketika misalkan oke ini kita buka apa namanya ada apa namanya baca nih. Oke, tunggu. Nih. Ada namanya ini 2 min read. Berarti 2 min read ini baru 2 orang nih yang membacanya gitu. View-nya ada 33. Yang melihatnya 33 yang view ya. 33 view. Jadi tahunya kita dengan tidaknya itu ada di view-nya ini. Namanya ada statistiknya ya. Jadi caranya install dulu pluginnya. Nanti tapi ada cara lain lagi sih. Ini juga share ini juga ya. Sudah ada belum ya share ini ya? Saya ajarin ya. Ini kalau saya share langsung, kebanyak nih mau di print kah, mau di share ke Facebook kah, ke Telegram kah, ke WA, sudah ada yang bisa seperti itu? Kemarin yang di web sebelumnya itu sudah ada Pak, cuman ini lupa lagi ini. Lupa. Iya. Itu Termasuk mainnya di Jetpack. Di Jetpack ini dimainkan. Ini Jetpack. Bapak belum share screen ini Pak. Apa memang nggak di-share Pak? Belum ya? Belum dari tadi Pak. Waduh. Ngomong panjang lebar. Ngomong panjang lebar. Iya. Gimana ini? Udah ngomong panjang lebar. Nih, tadi saya bilang kan sebenarnya di Jetpack ini, bentar, saya balik lagi ke awal ya. Di plugin tadi ya. Di plugin ini ada 2 yang ditambahin supaya ini. Yang pertama adalah WP statistik. Ya. Nanti diperhatikan di setting WP statistiknya. Kita mau tampilannya seperti apa? Kalau saya mau hanya view saja, berapa orang yang berkunjung ya. Ini visitor IP. Lagi ya. Pokoknya diaktifin aja nanti ini, settingnya diaktifin di pluginnya, statistiknya. Kemudian satu lagi tadi pluginnya adalah, tambahin adalah plugin tentang, oke, tutup dia. Tentang ini saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, yang statistik bisa kelihatan berapa orang yang berkunjung. Situ hari ini berapa, kemarin berapa, 30 hari berapa, kelihatan di sini. Ya. Oke, WP statistik sudah. Kemudian plugin satu lagi tadi adalah WP WordPress Post View. Jadi orang sudah melihat status kita berapa banyak. Oke, itu bedanya ya. Statistik berarti orang yang berkunjung kelihatan. Jadi kalau view itu berarti status itu kelihatannya berapa banyak. Oke, itu ya. Kemudian yang share tadi itu, yang share ke WA, ke Telegram, ke Facebook, itu ada di Jetpack. Di Jetpack-nya mohon diaktifkan juga. Kalau belum diaktifkan, nanti tidak bisa melihat di share. Nah, di Jetpack juga sudah ada sebenarnya tentang ini ya. Tentang statistik juga sudah kelihatan nih. Oke, kemudian berikutnya adalah
Ada bagian setting di sini. Ada bagian setting. Suaranya, Mister. Oke, agak konsentrasinya terganggu. Ini lagi ada orang tua masuk rumah sakit. Nggak apa-apa, lanjut saja dulu ya. Lanjut ya. Kemudian pilih sharing di sini. Pilih sharing. Kemudian ini semua diaktifkan. Ini semua diaktifkan, ini semua diaktifkan, ini semua diaktifkan. Kemudian pilih di sini, pilih yang ini, connect your social media account. Dipilih sini. Oke, tunggu. Tapi dihubungkan dulu dengan kontak WordPress ya. Kontak WordPress. Ini saya gunakan Google saja. Harus dihubungkan ke email ya. Diaktifkan ke email. Kemudian kalau sudah aktif, bentar. Oke, tunggu prosesnya sampai selesai, sampai WordPress-nya aktif. Kemudian, nah di sini koneksinya, ini saya sudah buatkan, ini ke Facebook. Jadi kalau belum dihubungkan, ini dihubungkan dulu. Ini dihubungkan, ya. Sorry. Ini dihubungkan. Yang jelasnya semuanya ini dihubungkan. Jadi masuknya diaktifkan, kemudian nanti semuanya dihubungkan ke Twitter, oh ini baik lagi saya. Bentar. Jadi biar mudah di-share-nya ke ini ya, ke Facebook sama ke WA ataupun Telegram. Oke, batas itu ya share-nya. Nih caranya seperti itu tadi ya. Jadi silakan nanti dipublikasikan ke post dan ke link ke yang lain-lainnya ya, bisa mudah dihubungkan semua seperti itu. Oke itu, kemudian tombol berbaginya, tombol berbagi itu yang mana? Ya ini keluarnya nanti. Ini tombol berbaginya. Silakan nanti sunting text label, mau share kemana ya. Oh bukan yang ini ya, bukan yang ini tadi, tutup yang ini, tapi yang ini yang dibagi. Sunting tombol berbaginya. Kemudian kita mau ke sini tinggal pilih ke Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp ya, tinggal dipilih. Kemudian hanya icon yang muncul. Kalau kita mau icon dan teks berarti akan timbul icon dan teks seperti ini. Tapi kalau hanya icon saja berarti hanya seperti ini tampilannya. Itu simpan perubahan. Oke, seperti itu caranya ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Iwayan dari Bali masih ada pertanyaan? Pak Indra Gunawan? Belum, Bos. Belum. Sudah diaktifkan belum hostingnya?
Oke? Atau cukup? Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh Pak Roni. Eh, saya soal ini, Pak, yang apa namanya, pos sama pack gitu, Pak. Oh, PES sama PEG. Nah, Lupa. ini kan Yang mana beda ya? Bedanya apa ya? maksud saya gini, Pak, apa ketika kita bisa khusus gitu, Pak. Misalnya saya bikin pack-nya itu tentang berita olahraga gitu kan. Mm-mm. Pas kita klik di olahraga itu munculnya itu khusus berita tentang olahraga gitu kan. Olahraga semua. Nah, ketika pendidikan semua gitu. Bisa ini kan gitu, Pak, di pick-nya itu, Pak. Di pick-nya itu seperti ini. Jadi misalkan saya share lagi ya. Ya, kemarin tapi itu bukan ada. Kalau enggak sistem kategori saja Pak Roni, sistem label seperti ini. Di label. Jadi tentang desa ya desa semua keluarnya gitu. Di kategori, Pak, ya. Di kategori. Ya. Jadi page-nya jangan ditambah lagi. Ini page-nya kan page kontak, ini kan page semua ini. Tentang kami itu pakai page. Nah, yang lainnya pakai kategori ini gitu, pakai label. Kalau pakai blogspot namanya label. Nah, ya. Bisa kan buatnya? Yang ini kategori? Bisa, Pak, tinggal nambah kategori, Pak. Ya, nambah kategori. Ya. Kalau yang atas berarti nggak bisa, Pak, ya? Gimana? Yang atas ini memang istilah kata mati nih, yang home, kontak. Ya, page-nya nggak bisa dimainkan. Kecuali kita mau melihat gini. Kan kita mau melihat adalah updatean kita terakhir gitu. Updatean kita terakhir ya. Updatean kita terakhir itu sama saja di sini. Customize, saya pilih lagi customize. Mana yang terbaca duluan gitu oleh ketika orang mau buka website kita gitu. Sama saja di sini buka di Kunjungan kan apa sih ada di situ? ada content option enggak? Content option. Bukan content option ya. Kalau ada masuk ini bilang. Content option display on page bukan. Homepage. Oh, homepage setting. Nih. Homepage setting inilah your latest post. Jadi post yang terakhir itu adalah yang terlihat. Apa ini baru nanti. Hebat ya. Oke. Seperti itu caranya. Oke, Pak. Pak Rodi. Ada lagi yang lain? Saya tidur di sini. Mister. Ya. Jadi yang punya kita kemarin berarti hilang ya, Mister ya? Hilang Karena sama yang sekali, nggak bisa lagi. Karena hostingnya betul-betul langsung di off sama orang. Belum sempat kita backup, sudah di off kan. Itu kelalaian saya jaga hosting. Ya. kalau nggak apa-apa, Mister, untuk belajar, baru belajar aja kan. Ini maksudnya mungkin saya kemarin kan pernah dengar apa namanya yang bisa di backup itu kan. Iya. Ini bisa diajari cara backupnya, Mister. Itu ada di hosting sih. Ada di hosting. Oh, bukan kita sendiri. Nah, kita sendiri, tapi ada backupnya gitu. Saya tunjukin. Masuk ke di kamar kebetulan ya kirot. Belum saya share ya, bentar ya. Nah, Jepang mungkin. Saya cari backup dulu. Namanya portal. Habis ini satu mulai keluar. PHP my admin. Oh, ini database-nya ini. Oke, saya share ya. Saya share. Sebetulnya kalau bapak tanya tadi itu soalnya. Ya, sekira ada di kuliah penjelasan. Ada tadi kan. Ngomong Dan- apa? Nih penjelasan ini. Aku betul saya penitia. Oke, soal tadi. Bahasa Cina itu, Pak. Oke. Nah, caranya gini. Jadi tadi saya tutup dulu. Saya balik lagi ke ini. Ini cPanel ya. Ini cPanel. Kemudian ada namanya file manager.
Kelihatan ya file manager? Oke. Kemudian ada namanya, nih di sini ada public HTML. Public HTML. Nah, karena ini belum ada isi, nanti itu kita zipkan namanya nanti. Caranya gini, aku buka yang sudah ada ya, biar ini. Saya buka nih ke hoster yang punya saya. Lambat. Kelihatan share-nya tetap ya, masih ada share-nya. Saya cari yang punya saya. Oke, saya kelola hosting. Kemudian ada bacaan. Bentar, ini cPanel-nya. Kemudian file manager. Kemudian banyak sekali ya. Sudah masuk file manager. Ada namanya public HTML. Public HTML5. Oh, ini banyak sekali ini. Domain yang saya pasang ini. Ini misalkan Mr. Janawi Top ini misalkan saya ambil ini, ada namanya di sini semua nanti di blok gitu ya, semuanya di blok. Semuanya kita blok di sini. Kemudian nanti kita buat ada namanya kompres ya. Saya upload bukan kompres view, ada extract. Saya kompres jadi zip ya. Ini juga salah satu juga sebenarnya bisa ini ya, bisa dibuat. Oke, tunggu prosesnya. Nah, inilah backup inilah yang kita ambil gitu ya. Atau nanti saya buatkan tutorialnya ya. Saya buatkan tutorialnya bagaimana membackup website. Ya, biar kita nggak kerja 2 kali. Iya, oke, Ya, Mister. Ya. Terima kasih. Ada cara mudah sih sebenarnya nanti. Oke. Ya, seperti itu cara backupnya nanti kita otak-atik di sini semua sebenarnya nanti di hosting ini, makanya sangat apa namanya banyak sekali fungsinya di sini gitu. Jadi misalkan saya mau mengonlinekan yang pernah belajar ini ya, yang belajar aplikasi Android berbasis PowerPoint juga lewat sini saya mengonlinekan gitu ya, bisa juga lewat sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, Indra Gunawan ini 2 ya. Kalau nggak ada lagi, Pak Ilyas? Tanya Pak. Ini yang Pak tanya itu punya saya itu HTTPS-nya itu. Iya. Tulisannya tidak aman. Bapak sudah pasang SSL-nya belum? Sudah. Tapi seperti ini tidak aman. 15 menit. Udah ada 15 menit belum? Belum. Oh, 15 menit nanti. Tunggu 15 menit nanti jadi aman. Iya, yes. Kalau sudah pasang SSL-nya, security-nya nanti 15 menit jadi berubah jadi aman. Iya, maaf Mas. Ada lagi? Soalnya saya nggak konsentrasi juga sih. Telepon dari adik tadi. Mak lagi masuk rumah sakit soalnya. Di rumah sakit. Mungkin dicukupkan Pak. Ya, cukup dulu ya. Nggak apa-apa, dilanjut lain kali aja, Mister. Konsentrasinya terganggu. Dulu lah Pak. Nggak apa-apa, Mister. Kami doakan semoga itu cepat sembuh Pak. Ya, sudah biasa masuk rumah sakit. Mak tuh, Amin. mak sudah 2 kali pasang cincin jantung. Oke. Terima kasih banyak ya. Sorry ya, nggak maksimal sore ini karena ya. Sudah cukup banyak juga. Sama-sama, Mister. Terima kasih. Nanti rekaman saya upload ke YouTube nanti ya. Oke. Ya, makasih ya semuanya.
Ya. Ya, sama-sama. Semoga cepat sembuh, Mister. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.